Di siang hari ini bisa kita mulai ya. Terima kasih banyak sebelumnya sudah hadir teman-teman. Untuk mengawalinya mungkin bisa langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya berterima kasih pada teman-teman pers yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya terima kasih juga untuk Rumah Sakit RSI Bunda yang telah memfasilitasi kelahiran anak pertama kami. Terima kasih banyak buat Dr. Imelda selaku Direktur Hospital, Dr. Garin Sumarku, Dr. Jin, dan Dr. Pi selaku Dr. Anak. Ya, kami ingin mengumumkan alhamdulillah lahir anak pertama kami pada hari Kamis kemarin tanggal 20 di Rumah Sakit RSI Bunda. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan. Ya, proses persalinan alhamdulillah sangat lancar. Ya, alhamdulillah lancar. Tidak masalah. Dari yang membantu mungkin kalau. Ya. Alhamdulillah. Mungkin sorry. Cek mati. Cek mati. Cek. Oh ya. Mungkin untuk proses persalinan bisa saya serahkan ke Dokter Biadel dulu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Seperti yang disampaikan Mas Hairi, alhamdulillah kita telah melangsungkan persalinan secara sesar pada hari Kamis ya. Iya, hari Kamis. Lahir sekitar jam 10.21. Jadi semuanya sudah berlangsung dengan sehat. Bayinya juga alhamdulillah langsung menangis, segar, langsung ditangani oleh Dokter Tiwi, dokter anaknya yang langsung menangani pada saat setelah saya melahirkan. Dan setelah operasi pun keadaan Bu Kiki alhamdulillah juga bagus, stabil. Sampai saat ini sudah 3 hari persalinan, semuanya bagus, luka operasi semua bagus, dan insya Allah bisa pulang ke rumah. Pertimbangannya apa dok untuk kemudian memutuskan sesar? Biasanya kan ada pertimbangan medis tertentu. Iya, pertimbangannya karena posisi bayinya ya, posisi bayinya itu agak sedikit agak sedikit sungsang, melintang, sehingga untuk anak pertama tidak disarankan untuk lahir secara normal. Jadi kita ambil keputusan untuk melakukan sesar seperti itu. Memang sesuai tepat pada waktunya atau memang dipercepat atau seperti apa? Oh, oke. Cukup bulan. Keadaan Kak Kiki sendiri mungkin saat ini seperti apa? Alhamdulillah keadaan Kiki sekarang sehat, aman. Ya, sebagai orang tua baru kita pasti masih sering begadang ya. Karena kan harus ngasih setiap 2 jam sekali. Mungkin boleh dijelasin kayaknya namanya siapa? Berat tinggi. Nama panjangnya Kaisa Nada Khairi. Nama panjangnya Kaisa Nada Khairi. Untuk berat badan tinggi badan mungkin Dokter Pi bisa menjelaskan. Ya, makasih ya, bayinya lahir bagus banget ya. Saya juga terima kasih ya, Kiki sama Mas Hairi melahirkan di sini. Dan yang paling mungkin di sini banyak media, kita menyiapkan Kiki itu sebelum lahir ya. Jadi hamil sudah diedukasi apa yang harus dikonsumsi, kemudian waktu lahir nanti apa yang kita akan lakukan. Jadi saat bayinya lahir bagus, kita lakukan inisiasi menyusu dini. Malah saya sempat ambil ASI-nya masih di ruang operasi. Mas Hairi melihat bayinya diberikan kolostrum, dan jarang banget ya bayi itu lahir hari ketiga sekarang. Hari ketiga. Berat badan itu udah naik ya, karena biasanya kalau ASI itu kan dia turun ya, ini udah naik 20 gram seperti di dalam kandungan kan dia harus naik terus ya. Jadi kita bersyukur dan kita berharap bayi ini akan terus bagus. Bagus itu kalau dia tidak ada kuning, dan memang tidak ada kuning ya. Kemudian hari ini pulang gitu ya, dan jadi mudah-mudahan di rumah si Kiki sama suami begadang 2 minggu itu hal yang biasa ya. Itu yang akan membuat bayi itu baik. Mungkin itu ya. Kayaknya mungkin boleh jelasin lagi tadi namanya siapa, panjangnya, dan apa sih arti nama dari Nama panjangnya itu Kaisa Nada Khairi. Artinya itu pemberian Tuhan yang cantik, cerdas, berani, dan Khairi itu kan nama aku ya. Jadi ada nama Khairi di belakang. Kemarin juga sempat katanya cincinnya susah dilokasi. Oh iya, karena kan kalau karena kan ibu hamil kan pasti berat badannya drastis ya. Terus lupa copot cincinnya pas persiapan persalinan,
kan harus dicopot cincinnya, ya akhirnya kita copot ke situ lah waktu itu. Sampai manggil damkar itu enggak? Iya. Karena sulit ya. Kan waktu itu kan udah coba beberapa cara ya, pakai lotion, terus pakai minyak. Kayak waktu itu di kolam renang kan biasa tangan ngecil, nggak bisa juga, akhirnya udah pas kita pergi ke toko cincinnya katanya coba bawa ke damkar aja katanya gitu. Akhirnya ya udah dipotong aja cincinnya itu biar bisa kebuka, karena kan persyaratan operasi harus nggak ada cincin atau metal. Betul, jadi sebelum operasi semua yang berbau perhiasan itu harus kita lepas. Iya. Jadi cincin dan lain-lain untuk tidak mengganggu operasi seperti itu. Cincin apa berarti Pak? Apa? Cincin pernikahan? Ya. Diganti lagi atau gimana tuh? Berarti Nggak diganti, nggak mungkin ini lagi diperbaiki lagi, dirapin lagi. Kak Kiki nggak bisa hadir di pesta, kenapa Kak? Ya, karena kan kondisi kan bayi belum bisa bisa. Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malam ya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget. Ya sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang, kemudian ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit, mungkin ada press conference yang berikutnya. Mungkin saya tambahkan. Ya silakan. Kiki sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat excited banget. Dia pengen, cuma saya bilang kalau kamu jalan masih nggak nyaman, karena kan besok operasi ya, itu kan lukanya masih kalau dia gerak atau mungkin nanti di sini malah dia heboh ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, ya. Bukan masalah apa-apa. Tapi Ya ini baru hari ketiga ya, jadi artinya. Tapi dia sendiri oke, bagus, nggak ada masalah. Jadi Kak Kaila sendiri ada itu nggak membatasi waktu untuk kerja setelah ini? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku sama Kiki lebih fokus kayak ya kita mengasihi anak dulu, bagaimana tumbuh kembang anak. Nanti kan berjalan waktu baru kita bisa obrolin lagi sama Kiki gimana buat jadwal waktunya. Ada drama nggak sih Kak mungkin ketika proses persalinan? Sebelumnya atau seperti apa? Gimana? Ada drama? Oh, alhamdulillah nggak ada drama sih, lancar-lancar aja alhamdulillah. Kepo. Ya mungkin dari rumah sakit Bundanya juga kasih kita support sebelum persalinan, kayak Dr. Beril kan ngasih arahan, kamu harus kayak gini Ki, kayak kamu harus kayak gini, kamu harus persiapan. Dr. Dewi juga kayak ngasih Ki, kamu nanti lahirnya tanggal segini, kamu harus siap dengan ASI kamu untuk tumbuh kembang anak kamu bagaimana. Jadi aku sama Kiki itu kayak nggak ada drama, jadi kita udah siap berdua karena rumah sakit Bunda yang udah ngasih kita support secara mental gitu. Kan sempat kemarin juga, ini untuk dapetin anak ini nggak mudah ya. Apa? Untuk dapetin anak ini. Oh iya. Ya gimana perjuangannya sampai hari juga ya, sempat nangis. Itu gimana sih Kak? Ya perjuangan mungkin Dokter Beril ya lebih tahu karena yang dampingin waktu itu Dokter Beril. Jadi alhamdulillah Kiki mempercayakan kepada saya dari rumah sakit ini sejak hamilan pertama, yang sempat tidak jadi sempat tidak berkembang, kita harus merelakan istilahnya keguguran. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ternyata memang ada kistanya ya Mas Heri ya. Kistanya cukup besar dan akhirnya pada saat itu karena ada keluhan nyeri dan kesakitan sekali, akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi pengangkatan kista yang memang sangat sayangkan harus juga mengangkat ovarium yang sebelah kiri. Jadi Kiki hanya punya satu ovarium. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasannya, dengan ketabahan dan mereka berdua saling menjaga sehingga tidak masalah. Setelah 2 bulan nggak masalah ya? 3 bulan. 3 bulan hamil lagi. Walaupun Walaupun dengan cuma satu ovarium. Itu sangat alhamdulillah sekali menurut kita. Jadi itulah perjuangannya yang saya salut kepada mereka berdua. Mereka penuh keikhlasan sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Haru Kak? Haru pasti lahiran anak pasti sampai haru, senang gitu. Terus masuk ke dalam ya? Itu masuk ke dalam juga. Gimana tuh Kak? Ya, Nyaksiin langsung perjuangannya? Ya nyaksin langsung gimana? Diungkapin juga susah juga Berapa ya. lama operasinya? Operasinya cepat waktu itu. 10 menit keluar bayi. Iya 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga, jadi kayak terharu banget, kasih perjuangan
saya sama Kiki untuk dapetin anak gitu. Jadi pas masuk ruang operasi sempat deg-degan ya sih. Oh udah pasti. Kelihatannya kan di postingannya kita sebelumnya, tapi sebetulnya apa sih yang dirasakan? Ya deg-degan udah pasti. Nama kan istri mau menghadapi operasi ya, operasi spesial. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di suatu operasi itu kan. Alhamdulillah Kiki sehat. Terus dokter Beril juga kasih kita semangat, dokter Yui juga ngasih kita semangat. Tenang Ki, sesar ini aman kok. Bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi aku sama Kiki pun kayak yaudah ayo sayang kita operasi ya kita jalan. Insya Allah lancar gitu. Sempet ada prosesnya sih biasanya kalau ke bapaknya ada prosesnya nggak sih dok? Ada. Maksudnya ke bapaknya. Jadi Pas pertama kan ke ibunya ya. Hmm. Terus tadi saya bagikan di story saya itu memberikan kolostrum itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari storynya Kiki dan Khairi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada Kiki bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, karena dari ibu bekerja kan ada ASI perah. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu. Dimana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat. Karena itu penting buat ibu, itu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya. Memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama. Ya kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan. Ada dokter anestesi, ada dokter Beril, ada saya sebagai dokter anak untuk ke ibunya. Jadi mudah-mudahan kedepannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa Mas Hairi? Adik Aisyah semangat banget. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Pas hari kedua tuh dia kayak ngeliat, kayak nyebutnya kaya ya. Dia tuh kayak dia tontonin rambut, terus baby K, main-main kakinya, betikin, kayak dia excited banget ngeliat adiknya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Nggak ada. Dia malah kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak lus-lus perutnya baby K, kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti kepanggil Kaya? Kaya. Kalau Mas Hairi sama kakak panggilannya apa? Panggilan gitu. Ayah bunda atau? Oh, kalau aku panggilnya papi, Kiki panggilnya bunda. Kenapa tuh? Anak lahir di bunda. Pertimbangannya apa kak panggilannya itu? Enggak, karena kita pengen cari apa ya yang bagus, Yang buat beda. yang beda aja gitu. Wajah mirip siapa nih? Udah kelihatan belum? Wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip ke aku, katanya gitu. Ya, mungkin bisa lihat di Instagram mungkin mirip kemana. Ada momen skin to skin sama Vivi sendiri atau perasaan gimana? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu loh, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu. Kan dokter Tiwi pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Diazarin persis Ya, diazarin persis dada Dada Kiki, ibunya. dada ibunya gitu. Tapi ada momen untuk ke ayah Aisyah sendiri nggak skin to skinnya? Apa? Ada momen gendong Gendong Aisyah gendong atau Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan. Enggak apa
belum tahu cara menggendong yang bagus untuk bayi gimana gitu. Kamu sempat gugup nggak sih, kan ini pertama kali ya kan, baru lahir terus skin untuk memegangnya apa gimana nih? Mungkin. Iya, gugup sih pasti ada ya, tapi Udah latihan. kayak dokter Bel udah ngasih ini, nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang ini, Di sini jangan pegang paketnya ini ya. lengkap, saat Iya. belajar menggendong juga Jadi tahu. jadi pas pertama kali gendong dokter Dewi udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini ya udah kita pegang jadi pede aja gitu loh. Ya, jadi gugupnya hilang langsung pas udah gendong anaknya. Iya. Mas, nanti mungkin kedepannya akan mengurus babynya ini mau pakai baby sister atau Baby sister sebenarnya udah ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus kita kembangin berdua anak, kita yang harus tahu bagaimana proses kembang anak. Kalau nyusui itu babysitter cuma pendamping. Iya. Memang dia harus sendiri. Paling Iya. dia gantiin popok kalau dia ini ya. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyedawakan misalnya ya, Iya. atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani. Bisa. Mas, boleh izin video call gak Pak Kiki? Iya. Teman-teman ada Iya. kabarnya. Coba tanya dulu ya. Coba tanya dulu WA dulu kali ini. Takutnya dia lagi tidur kan, karena kan gitu kan. Oh, iya. Dia jarang pegang WA juga iya, ya. jarang pegang Lagi HP, pegang karena HP. nyusuin terus kan. Dicek dulu, dicek ke kamar. Kalau lagi bangun atau lagi Pegang lagi nyusuin. Mbak Sydney, nggak usah lagi nggak pegang kayak. Iya. Kalau lagi nyusui. Iya, kayaknya dia karena kalau lagi nyusuin Kiki jarang Nggak pegang, pegang HP. nggak pegang HP. Tapi perubahan kelihatan banget nggak sih kak? Mungkin Oh. perubahan Kak Kiki gimana? Kelihatan Kiki tuh Kelihatan cantik. kelihatan cantik tuh pasti. Tambah lucu juga udah pasti. Terus Sebenarnya. aura keibuannya udah keluar banget gitu. Jadi kelihatan Kiki tuh udah kayak aman, aku kayak gimana sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, yang kayak udah siap lah Kiki semuanya gitu. Iya. Harus istirahat berapa lama nih kak? Kan hidupnya masih banyak banget nih Kak Kiki. Sesuai Targetnya kata nggak sih? sesuai kata dokter Dewi tadi kan untuk 2 minggu pertama Iya, ya dokter ya. dulu jangan dulu lah. Jangan dulu ya. istirahat. Akan cuti nggak sih mungkin? Cuti lama gitu, ini kan kemarin sempat cuti juga dari mulai Februari kak. Cuti ya, ya kita sih belum ngomong ya sama Kiki, belum ada obrolan sama Kiki cuti gimana, karena pas baru lahir ini yang pikiran kita gimana tentuin kembang anak dengan baik dulu gitu. Tapi ada nggak maksudnya obrolan sebelumnya Kak Kiki mau ngurus anak, fokus dulu deh gitu, nanti kerjaannya nanti. Nah, belum ada, nggak ada. Kita kayak fokus aja, kayak ya udah kita fokus ya saya berdua buat apa, karena kita sehat kayak gitu. Jadi kita nggak ada obrolan bersama. Kak Khairi mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini prosesnya ada trauma nggak, atau udah deh kayaknya anaknya satu aja, atau gimana dalam prosesnya? Kalau nggak mau? trauma dulu namanya, oh ya bentar nih Kiki bisa tidak trauma. Oh bisa video call. Dia tadi pingin excited banget kesini tapi karena kondisi kan. Halo. Hai Kak Kiki. Boleh dikatasin boleh Kak layarnya? Layar yang itu di bawah. Dikatasin. Layar yang bawah, layar kita. Layar yang bawah layar. Oh, oke. Hai Kak Kiki. Halo teman-teman, Selamat ya Kak atas kelahiran anak pertamanya. terima kasih. Boleh diceritain dong Kak Kiki, gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru? Wah, kalau prosesnya yang tahu dokter Beril ya. Aku dalam keadaan setengah sadar kemarin, tapi prosesnya begitu cepat berlalunya, masya Allah. Terus yang nggak di 37
melahirkan dengan persua yang sehat, dibantu oleh dokter-dokter yang luar biasa di rumah sakit Ikan Harap di Bunda. Terharu Kak Kiki sempat nangis itu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anakku secantik itu. Kaki kata Mas Saya Hadi. nggak nyangka aja dari titik ini Kak, dari gadis Madinah sampai akhirnya bisa jadi seorang ibu, jadi aku nggak nyangka banget gitu. Kata Mas Hairi anaknya mirip dia. Nah, kalau kata Kak Kiki gimana nih? Apa? Anaknya mirip siapa Kak? Anaknya mirip siapa? Ya, mirip bapaknya lah. Bisa mirip dokter ya? Iya, kalau mirip dokter, kok itu pertanyaan-tanya. Kak Gigi kemarin sempat ke damkar ini cincin gimana Kak? Cerita Kak. Iya kan, karena kan prosesnya operasi dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, bukan yang nempel, terus udah pas semua. Nah, aku tuh nggak sadar kalau cincin aku tuh udah nggak muat, udah ke toko emas nggak bisa, dibuka aja emas itu pakai sabun, pakai pita, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya adalah ke damkar, gitu. Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong Kak. Oh itu mah pasti gak usah diajarin kan. Itu salah satu trik ya. Tapi itu masih bisa dituliskan ke toko buku itu, toko emasnya masih bisa diperbaiki gitu. Kak Kiki kena baru. Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh tanya sama suami, tanya sama dokter Beril, sama dokter Piti juga. Gimana aku menjalani proses besok ibu, alhamdulillah aku happy aja, aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku salah satu yang bersyukur karena aku bisa punya kesempatan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pastinya aku lalui dengan bahagia, dengan syukur, mau dari proses begadangnya, menyusuinya, perah-perah asinya gitu, semuanya berjalan dengan bahagia. Alhamdulillah insya Allah, mudah-mudahan dari baby blues karena aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dan rumah sakit. Cutinya rencananya berapa lama nih Kak? Cuti berapa lama? Bolehnya berapa lama ya? Kita belum ngobrolin saya. Iya, ntar konsul dokter dulu lah ya. Ya sayang, aku ini dulu perah dulu nih, udah tumpeh-tumpeh ini. Kak Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil Bunda Kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil Bunda? Anak lahirnya di rumah sakit Bunda. Ya, masuk. Gimana Kak Kiki? Maya nggak janjian ya? Udah puas deh lihat. Makin heboh ya. Dan makasih banyak ya teman-teman KAS ya. Dan di Instagram aja kali ya. Udah ada di Instagram.